Perbedaan girik dan AJB yang wajib Anda pahami. Masih banyak orang yang merasa aman punya tanah hanya bermodal girik, letter C, atau petok D. Padahal mulai 2026, girik tidak lagi bisa dijadikan bukti tunggal kepemilikan tanah. Secara sederhana, girik itu hanya bukti penguasaan lama. Isinya lebih ke catatan administrasi dan pajak sebelum UU PA 1960. Artinya, girik tidak membuktikan hak milik penuh, apalagi kalau sudah muncul klaim dari pihak lain. Nah, beda cerita dengan AJB atau akte jual beli. AJB adalah akte resmi yang dibuat PPAT atau notaris untuk membuktikan adanya transaksi jual beli dan peralihan hak. Dokumen ini mengikat secara hukum dan jadi dasar utama pengurusan sertifikat di BPN. Masalahnya, banyak orang menyamakan keduanya. Girik dianggap sama kuatnya dengan AJB, padahal fungsinya jauh beda. Girik hanya bukti awal penguasaan, sedangkan AJB adalah bukti sah transaksi. Menurut keyakinan saya, disinilah akar masalah sengketa tanah. Orang merasa sudah aman karena pegang girik puluhan tahun, sementara secara hukum posisinya sangat lemah. Begitu ada AJB, apalagi sertifikat dari pihak lain, girik seringkali kalah di pengadilan. Pelajaran pentingnya jelas. Kalau masih punya tanah girik, jangan tunda. Segera daftarkan ke BPN dan naikkan statusnya jadi sertifikat. Dan kalau transaksi tanah, pastikan selalu lewat AJB resmi, bukan cuma kwitansi atau surat bawah tangan. Menurut kamu, apakah masih banyak kasus tanah girik di sekitar tempat tinggalmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini supaya makin banyak orang paham soal resiko girik tanah. Mau belajar dan punya passive income dari properti? Yuk ikut saya. Tentukan properti kamu hanya satu klik. Mau punya properti? Yuk ikut saya. Masih banyak orang yang merasa aman punya tanah hanya bermodal girik, letter C, atau petok D. Padahal mulai 2026, girik tidak lagi bisa dijadikan bukti tunggal kepemilikan tanah. Secara sederhana, girik itu hanya bukti penguasaan lama. Isinya lebih ke catatan administrasi dan pajak sebelum UU PA 1960. Artinya, girik tidak membuktikan hak milik penuh, apalagi kalau sudah muncul klaim dari pihak lain. Nah, beda cerita dengan AJB atau akte jual beli. AJB adalah akte resmi yang dibuat PPAT atau notaris untuk membuktikan adanya transaksi jual beli dan peralihan hak. Dokumen ini mengikat secara hukum dan jadi dasar utama pengurusan sertifikat di BPN. Masalahnya, banyak orang menyamakan keduanya. Girik dianggap sama kuatnya dengan AJB, padahal fungsinya jauh beda. Girik hanya bukti awal penguasaan, sedangkan AJB adalah bukti sah transaksi. Menurut keyakinan saya, disinilah akar masalah sengketa tanah. Orang merasa sudah aman karena pegang girik puluhan tahun, sementara secara hukum posisinya sangat lemah. Begitu ada AJB, apalagi sertifikat dari pihak lain, girik seringkali kalah di pengadilan. Pelajaran pentingnya jelas. Kalau masih punya tanah girik, jangan tunda. Segera daftarkan ke BPN dan naikkan statusnya jadi sertifikat. Dan kalau transaksi tanah, pastikan selalu lewat AJB resmi, bukan cuma kwitansi atau surat bawah tangan. Menurut kamu, apakah masih banyak kasus tanah girik di sekitar tempat tinggalmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini supaya makin banyak orang paham soal resiko girik tanah. Mau belajar dan punya passive income dari properti? Yuk ikut saya.